mungkin beberapa udah ngelihat idenya ya. Jadi nanti hari ini kita setelah materi akan latihan shear connector dan juga desain bearing nih gitu kan. Jadi dalam rangkaian mendesain satu jembatan kita di akhir juga harus bisa mendesain bearingnya gitu ya. Jadi bearing itu tempat untuk menaruh jembatannya gitu kan. Jadi girder kita udah oke gitu ya, semuanya udah oke kan, kalian udah bisa desain loh itu. Kalian udah bisa desain ya, desain jembatan. Ini tipe komposit gitu ya, kan tipe jembatan udah banyak gitu kan ya. Ini tipe komposit kalian udah bisa desain nih gitu kan, kayak gitulah ya. Terus ini ada platnya gitu. Nah, nanti kan ditaruh ya, ditaruh di pier. Di pier, ditaruh di ini kan ya, di pier head gitu. Lalu pier, lalu habis itu pile cap-nya gitu lah ya, pile cap-nya. Gitu lah ya. Nah di sini kalian juga harus bisa mendesain bearingnya gitu. Nah, jadi paket lengkap nih kalau udah setidaknya nih banyak yang udah kalian pelajari dalam mata kuliah PS jembatan ini gitu. Jadi pembebanan udah familiar ya, pembebanan jembatan udah familiar, desain pelatnya udah familiar, udah bisa bebannya apa aja, lalu desain girdernya juga udah familiar, lalu udah pakai ilmu kompositnya, udah memakai ilmu komposit untuk mendesain lebih optimal gitu ya, lalu memahami efek shoringnya gitu, lalu mendesain detailing-detailingnya, kapan butuh stiffener dan seterusnya, lalu hingga bisa mendesain sampai bearing. Nah, jadi banyak banget sebenarnya yang bisa kalian dapatkan gitu ya dari mata kuliah ini nih gitu. Jadi sebenarnya uh, apa uh, kasarannya kalian tuh udah pernah mendesain jembatan komposit gitu di kuliah, manualnya dan juga di tugas besarnya. Oke, nah jadi kita hari ini tuh masuk ke bearing. Bearing itu seperti itu tadi ya. Jadi dudukan untuk supportnya, dudukan untuk girdernya. Jadi kalau misalkan bearingnya komposit kayak gini, biasanya tiap di bawah girder kayak gini nih, itu ada bearingnya gitu ya. Nah kalau misalkan jembatannya beton kayak gini ya, biasanya apa? Terus ada bearing ya, ada bearing biasanya 2 gitu di sini sama di sini. Nah, jadi jembatan apapun kalau nggak monolit sama pirnya, biasanya butuh bearing. Dan itu harus kalian desain nih. Jadi sebaiknya harus kuat terhadap apa sih gitu. Jadi bearing ini juga harus didesain. Terus kalau misalkan dia monolit ya, kalau misalkan dia monolit ya nggak butuh bearing ya. Ini langsung masuk ke pir. Ya, jadi ini langsung masuk monolit ya, langsung ke pier gitu. Tapi kalau perlu ditaruh doang gitu di atas pier head kayak gini, kita membutuhkan bearing gitu. Jadi gambarannya itu kayak simple span gitu jadinya nanti. Misalkan ini pier 1, pier 2, kalau di sini dikasih bearing berarti dia cuma ditaruh gitu, berarti bukan integral gitu. Nanti di sini dia ditaruh lagi gitu ya. Jadi bearingnya kalau di sini butuh 2, misalkan kayak gini lah ya ini. Ini nanti di sini juga butuh 2 lagi gitu. Jadi dalam satu pier head ini terdapat 4 bearing gitu. Kalau misalkan kayak gini ya girdernya 3 ya berarti butuh 6 gitu ya kayak gitu. Nah, ini nih simple span nih kayak gini. Ini gabungan antar simple bentangnya itu gabungan antar simple span gitu. Kecuali di sini nggak naruh bearing ya, jadi monolit gitu. Misalkan ini ya jadi portal gitu, dicor bareng gitu ya. Nah, ini nggak perlu ngasih bearing di sini gitu. Nah, ini kan tadi simple span ya. Atau continuous ya, misalkan ini continuous. Tapi dia ditaruh di pier-nya. Nah, ini butuh bearing ya.
ini tetap butuh bearing. Misalkan kayak gini nih tadi. Misalkan di sini sama di sini gitu. Nah, ini tapi dia continuous ya dari sini sampai sana ini nggak berhenti gitu. Jadi dia bahkan mungkin di sini ada lagi gitu. Jadi dia simple dia continuous span ya namanya continuous span. Hapus semua. Ya, misalkan gini lah ya. Nah, kalau kayak gini berarti dia 3 bentang continuous gitu. Jadi bukan simple span ya gitu. Nah, mau dibuat simple span juga bisa. Jadi tergantung desain kalian ya. Ini kan kalau yang biru kan 3 bentang continuous span. Tapi bisa juga kalian bikin simple span satu, nanti sini simple span lagi. Gitu ya. Ini nanti simple span lagi gitu juga bisa gitu ya. Jadi sistem strukturnya beda gitu ya. Kalau ini kan simple span di atas 2 perletakan sederhana yang ungu ya. Ungu simple span. Yang biru continuous, tapi jadi continuous itu lanjut terus, tapi enggak dicor bareng sama peer. Jadi biru continuous span namanya. Atau dicor bareng, itu namanya monolit gitu ya, integral kayak gini. Jadi tulangannya langsung lanjut ya, ini jadi tulangannya langsung lanjut sama headernya. Enggak berhenti. Ya, oke. Jadi intinya adalah banyak kasus itu pasti mendesain bearing gitu ya. Soalnya misalkan satu jembatan full portal semua gitu, itu tuh masih jarang. Biasanya gabungan antara portal sama ujung-ujungnya tetap bearing lagi gitu. Jadi misalkan ini portal gini ya, gini gitu. Nah, nanti di sini bearing lagi gitu. Ya di sini pier gitu ya. Ini pier tapi nggak 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 monolit. Jadi di sini butuh bearing gitu. Jadi mendesain bearing ini hampir pasti dilakukan ya kalau desain jembatan. Ini kalau misalkan mau ada yang diskusi, nanya dan kawan-kawan silakan ya. Kalau nggak ada kita lanjut nih. Calvin Hindarto bisa minta tolong bacain? Bisa. Bridge bearing is a device to transmit the reaction from the superstructure of a bridge to the substructure and to accommodate the movement of bridge. In broad direction of the bridge consists of vertical and horizontal direction, hence no moment is transferred through bearings. Direction in horizontal direction can be classified in direction of the axis of the bridge and perpendicular to the axis of the bridge. The secondary stress caused by the malfunction of the movable bearings may create high secondary stress in the bridge. Eventually, it can cause a collapse to the bridge. Oke, thank you Calvin. Nah, jadi yang di-highlight ini yang kunci-kunci utamanya lah ya, keyword-nya maksudnya. Jadi bearing itu transfer beban. Jadi ya, transfer beban. Kan sebenarnya ya kalau kalian belajar statika tuh kan ya konsepnya transfer beban ya. Jadi kan kalau statika gini kan gini misalkan kan si ini support ya. Ini kan beratnya ini misalkan masuk ke sini kan. Jadi beban kan ke support. Nah, kan supportnya ngasih reaksi perletakan tuh gitu kan. Jadi kan sebenarnya itu nyalurin gaya aja kan. Jadi di support tuh sebenarnya nyalurin gaya aja gitu. Nah, bearing tuh juga support gitu kan. Bearing tuh support. Jadi dia nyalurin reaksi gitu, nyalurin gaya semua ini yang ada di girder ini semuanya semua gaya, nggak cuma gravity, misalkan ada creep dan seterusnya lah ya, itu semuanya disalurin gitu. Nah, jadi selain nyalurin gaya gitu ya, dia juga harus mengakomodir adanya movement gitu. Jadi kan bisa geser ya. Ini kan kalau roll bisa geser tuh. Nah, jadi ini bakal geser berapa nih gitu loh. Jadi
di sini misalkan dari analisis kita semua gaya gitu, ternyata dia bisa geser 3 cm gitu. Misalkan akibat creep kan memuai bisa bikin memanjang gitu ya, atau suhu gitu ya. Itu kan bisa bikin muai susut gitu kan dari betonnya gitu. Nah, itu kira-kira tuh dari itu semua, ya nggak cuma muai susut ya, pokoknya semua gaya yang membuat pergerakan horizontal gitu ya, yang membuat girdernya itu salah satunya itu memuai susut pokoknya ya. Nah, itu 3 cm misalkan. Nah, nanti kita bisa pesen bearing yang bisa bergerak 3 cm gitu. Jadi jangan pesen yang geraknya 1 cm si bearingnya ya. Nanti waktu misalkan nih karena suhu, trip, Sringket dan kawan-kawan gitu ya, itu kan geraknya 3 cm, tapi bearingnya cuma bisa gerak 1 cm. Nah, nanti bisa fail gitu loh si bearingnya gitu. Jadi kita analisis ini bisa bergerak berapa dari semua gaya kita, dan kita harus pesen bearing yang bisa mengakomodir pergerakan itu gitu ya. Jadi bearing nggak boleh rusak ya, bearing itu nggak boleh rusak. Seperti itu. Jadi selain reaksi juga movement ini tadi ya gitu. Jadi nanti seperti itu ngedesainnya. Ya sama juga ya kalau misalkan reaksi di sini butuhnya berapa ya? Butuhnya 1000 kilonewton misalkan. Ya pesen bearingnya mampu menahan lebih dari 1000 kilonewton ya. Jadi misalkan 1200 gitu yang dipesan gitu. Ya gitu. Jadi ininya juga reaksinya juga harus masuk, displacement juga harus masuk gitu ya. Gitu. Makanya highlight-nya adalah reaksi dan juga movement atau displacement gitu ya. Displacement di nanti tempat bearingnya itu gitu. Gitu. Jadi di situ nanti bisa displacement berapa tuh. Nah, itu bearingnya harus pesan bisa mengakomodir displacement tersebut. Nah, buat catatan lagi, momen itu nggak ditransfer ke bearing. Nah, jadi maksudnya itu bearing itu biasanya ini apa namanya? Istilahnya apa? Translasi gitu loh. Jadi vertikal ini ya, terus horizontal gitu. Gitu. Jadi mekanismenya itu translasi gitu. Jadi bukan terjepit sempurna gitu. Nah, kalaupun ada momen, misalkan ya sebenarnya kalaupun ada momen, misalkan nih si ini kan misalkan ini ada bebannya kan gini ya, lalu misalkan bikin gini misalkan. Lalu sebenarnya si girdernya ada momen nih sebenarnya. Misalkan girdernya sebenarnya ada agak momen gitu, misalkan karena bebannya cuma sebelah kanan misalkan. Ini misalkan ada 2 lane nih, misalkan ini kereta. Jadi kereta kan pasti lane-nya itu pasti di rel kan, gitu kan nggak mungkin kan kalau kereta agak geser jalannya di sini kan nggak mungkin ya. Pokoknya dia pas banget di rel. Ya ini sebenarnya ada 2 rel gitu kan ya. Pokoknya ini lane kereta yang ke sana misalkan. Lalu ini lane kereta yang ke sini gitu. Nah, misalkan yang lewat cuma 1 kereta gitu kan, itu kan kadang bikin momen ya di sini ya. Bikin yang ini, yang merah ini. Nah, itu tuh kan transfer ke bearing pakai aksi couple. Jadi nanti akibat momen yang ke sana nih, yang misalkan 1 kereta doang yang di sini misalkan, ini jadinya nanti beban ke bearing itu kayak gini, terus kayak gini, yang ungu ya. Lalu ini ada lengan gitu ya. Jadi misalkan ini reaksi kanan. Ya udahlah beban aja deh, beban kanan, ini beban kiri. Nah, jadi beban di sini lengan kan ya, lengan. Ya terserah nih mau kesetimbangan momen di sini kan berarti beban kiri dikali A misalkan kan
ditambah beban kiri dikali A juga kan. Nah, itu kan momen ya. Nah, itu akan sama dengan si merah ini gitu loh. Jadi karena si bearing itu nggak bisa nahan momen, maksudnya bearing sendirian ini nggak bisa nahan, ini nilai ya, bearing sendirian ini nggak bisa nahan momen, tapi dia bisa bekerja sama bearing yang satunya. Jadi bearing yang ini ngasih apa namanya, misalkan kalau bebannya gini ya berarti kebalikannya ya, reaksinya kan berarti gini nih. Nih misalkan bearing yang kiri ke atas gitu ya, bearing yang kanan ke bawah. Nah, ini namanya aksi couple nih, kayak gini nih. Gitu loh. Jadi kayak pasangan gitu. Jadi maksudnya kiri dikalikan lengan ditambah kanan dikalikan lengan dijumlahin itu kan jadi momen. Nah, momennya itu akan sebanding dengan ini gitu. Jadi intinya adalah karena bearing itu nggak bisa nahan momen sendirian gitu ya. Yang bisa dia lakukan adalah melakukan aksi couple dengan bearing pasangannya gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan pas load kombinasi yang atau load case lah ya, load case yang keretanya satu sisi doang gitu. Nah, nanti bisa jadi reaksi di bearing yang ini tuh jadi lebih kecil, lalu yang di sini tuh lebih gede gitu. Karena pas load case yang ini gitu. Nah, pas load case yang dua-duanya keisi mungkin setimbang ya, mungkin nggak akan ada momen kan. Mungkin nggak ada mungkin nggak ada si ungu ini, ya udah ini nggak ada ini nih berarti ya, nggak ada momen yang ini, ya udah tinggal nggak ada couple ini gitu, tinggal si biru tadi. Ya gitulah ya, nanti tinggal gini misalkan, lalu tinggal ini gitu misalkan kan setimbang ya, nggak bikin ada momen yang gini kalau dua-duanya kebebani. Ya, seperti itu. Tuh, kalau ada masih nggak ngerti ini ya, nanya ya. Oke, jadi sekali lagi, satu bearing nggak bisa nahan momen. Dia hanya bisa menahan gaya-gaya translasi, seperti vertikal ke atas, lalu horizontal ke longitudinal, atau horizontal ke lateral gitu ya, kan 3 dimensi ya, jadi lateral, jadi kan 3 ini ya. Ya ini kan yang masuk ke sana nih, kan ini juga lateral ya gitu. Nah, tapi dia nggak bisa menahan momen di satu bearing gitu. Yang bisa dia lakukan, dia bekerja sama dengan bearing satunya untuk melakukan aksi couple gitu ya. Nah, terus ya ini horizontal bisa paralel aksis gitu kan ya, sama perpendikular aksis ya, itu tadi ya, bisa horizontal ke arah longitudinal, bisa horizontal yang ke arah transversal, kan kita 3 dimensi. Terus kalau ada secondary stress dapat membuatkan malfunction ini ya, gitu. Nah, bisa menghasilkan collapse tuh gitu ya. Jadi ngedesain bearing itu nggak boleh fail gitu ya, karena penting juga. Oke, kalau ada yang nanya itu ya, langsung aja. Nichika bisa minta tolong baca. In the design practice, only 2 groups are considered. The first is called surface design load or surface limit state, where no damage to the bearing is permitted. The second is called ultimate design load or strength limit state, where no irreparable damage to the bearing is permitted. In selecting the design load depends on not only the codes but also on the specification of the material. For instance, in the material specification of the bearing provide the allowable stress, and the design should be based on the surface load design. Oke, thank you Nichika. Nah, ini kita menuju ke filosofi ketika mendesain bearing. Jadi, bearing itu nggak boleh rusak sama sekali ya.
nggak boleh rusak sama sekali kalau bebannya service design load atau service limit state. Jadi nggak boleh rusak ya sama sekali, no damage gitu. Jadi kayak tadi reaksi fix banget berarti harus lebih kuat dong, kan bilang nggak boleh rusak kan, no damage gitu kan, berarti bearingnya harus lebih kuat daripada ini beban di perletakan gitu kan, harus lebih kuat. Terus displacement akibat service juga harus kapasitasnya melebihi dong gitu. Jadi kalau displacement service-nya 1 cm ya wajib kita pakai yang 3 cm si bearingnya misalkan gitu ya. Nah, jadi pokoknya kondisi service tuh nggak ada excuse lah, intinya nggak boleh rusak sama sekali si bearingnya. Dan harus linear ya bearingnya gitu kan. Nah, kalau yang kondisi ultimate gitu ya, itu boleh rusak, tapi harus bisa dibenerin gitu. Jadi di maintenance gitu ya, tinggal dibenerin gitu, udah bisa gitu. Jadi boleh rusak tapi punya kadar tertentu lah gitu yang bisa dibenerin gitu istilahnya. Nah, jadi ya udah kalau udah dapat guidance kayak gini ya udah jelas ya kita ngedesainnya gimana gitu kan. Ini harus kuat service gitu kan. Lalu ultimate ya boleh rusak gitu ya, tapi enggak sampai parah banget gitu, bahkan bisa diganti. Maksudnya bisa perbaiki. Terus ya untuk desain load bergantung ke code dan juga materialnya ya, spek-speknya kan. Nah, terus kalau misalkan kapasitas si bearing ini nih, kita pakai kapasitas stress gitu ya, allowable stress. Nah, kalau kita ngomongin stress lalu itu service gitu ya, sama kayak kemarin kan kalian kalau ngecek stress itu service. Kalau mau ngecek ultimate itu pakai momen N kan, momen nominal PMN lebih besar dari MU gitu. Tapi kalau tegangan kurang dari tegangan izin kan pakainya kombinasi service kan yang depannya satu semua gitu. Nah, jadi tergantung juga kalau mau bandingin kapasitas si bearing, dia ngomongin allowable stress, oh berarti pakai service. Nah, tapi kalau ngomongin ultimate, misalkan kapasitas bearing ultimate, nah berarti kalian harus pakai beban ultimate gitu aja ya. Jadi pembandingnya harus apple to apple gitu ceritanya. Muhammad Saifullah bisa minta tolong bacain. Ya, Bu. Ya. Bearing classification based on the load acting on the bridge and its movement, the bearing can be classified into two types. A, fixed bearing, B, movable bearing. Oke, thank you Muhammad Saifullah. Nah, jadi secara ini tadi kan udah dibilang di awal kalau bearing itu nggak bisa nahan momen. Satu bearing nggak bisa nahan momen. Dia cuma bisa nahan translasi gitu kan. Jadi ya ini karena 3 dimensi ya jembatan kita gitu kan. Jadi ini ya arah X, arah Y, arah Z gitu. Jadi translasi doang gitu, nggak bisa DOF yang gini loh kan, kalau kalian belajar DOF itu kan ini ada terus muter di sini ada misalkan ya, lalu muter di sini ada gitu misalkan gitu. Nah, itu nggak ada yang nggak ada DOF rotasi gitu ya, jadi juga nggak bisa nahan momen juga gitu kan ya. Jadi benar-benar DOF translasi nih, kayak Ansuk 3 ya kan udah tahu banget tuh DOF translasi sama rotasi. Nah, lalu ada yang bearing tuh ada yang dikunci semua gitu ya, maksudnya jadi perletakannya seperti ini sendi kan. Kalau sendi itu kan kalau 2 dimensi kan keluarnya vertikal sama horizontal tuh kayak gitu kan kalau 2 dimensi. Nah, kalau 3 dimensi kan ya udah keluar satu lagi kan. Nah, jadi ini tuh sendi tapi 3 dimensi gitu. Jadi keluar reaksi
Y, reaksi X sama reaksi Z gitu. Gitu ya. Nah, itu namanya fixed bearing gitu. Nah, jadi bisa semuanya keluar reaksi nih. Karena kan dia ketahan ya. Kalau ketahan kan pasti ngelawan gitu loh. Jadi karena dia menahan si girdernya ini misalkan ya mau ditahan gitu kan. Nah, ini keluar buat nahan si girder biar nggak gerak kemana-mana. Si RY ini ada angkanya, lalu RZ ini ada angkanya, sama RX ini ada angkanya semua gitu. Namanya dia fixed bearing. Nah, kalau dia bisa gerak gitu ya, jadi si girdernya itu bisa gerak ke kanan. Nah, ini kan berarti loss ya. Sama bisa gerak transversal gitu. Nah, ini berarti bearingnya tuh bisa gerak ke sana. Girdernya lah ya, girdernya bisa gerak ke sana ya karena bearingnya bisa bikin dia gerak ya. Bisa gerak sana sama bisa gerak ke sana gitu loh. Jadi roll. Jadi kalau roll itu kan kalau 2 dimensi kalian kayak gini doang kan. Ini kan cuma reaksi vertikal tuh. Ke sana nggak ada tahanan kan. Ke sana ini kan nggak ada nih. Nah, itu juga sama. Cuma ada 2 jenis jadinya. Kalau 3 dimensi nih, roll-nya mau ke 2 arah, ke longitudinal roll, transversal juga roll gitu ya, atau satu arah gitu ya, misalkan roll ke transversal doang, tapi hampir nggak ada ya roll ke transversal, roll ke longitudinal doang gitu, itu namanya berarti dia cuma bisa gerak ke arah longitudinal, ke arah transversal dia ketahan, jadi bakal ada reaksi nih ke arah transversal. Jadi ini bayangannya ini girder gini ya, ini nih, terus ini ke sana nih, set gitu ya, di jembatan. Nah, jadi ke arah sana nih, dia bisa gerak nih, loss gitu ya. Tapi ke arah yang biru deh, ya, ini ya. Ke arah yang biru ini dia ketahan, tidak bisa ya biru. Nah, jadi ada reaksi nih buat nahannya di sini. Di sini juga akan ada reaksi, seperti kita tahu roll pada umumnya ya. Gitu, oke? Masih bisa dipahami kan, masih pincai. Nah, kira-kira bentuknya kayak gini. Nah, kan biasanya kalian tuh kalau mata kuliah tuh rotakan roll kayak gimana nggak ngerti bentuknya gitu kan ya. Lalu perletakan sendi kayak gimana nggak tahu bentuknya gitu kan ya. Nah, kira-kira bearing itu bentuknya kayak gini. Ya ini nggak selalu gini ya bentuknya, tapi ini sebagai contoh aja. Ini fix ini kan bener-bener nggak bisa gerak nih kan, kayak mati gitu kan ya, fix bearing. Ya kayak gini kalau fix bearing kayak gini. Jadi bakal ada reaksi ke sini, juga reaksi ke sini keluar semua. Nah, kalau ini tipe rocker ya, bisa berarti dia bisa yang ke arah sini bisa gerak nih, yang sana mati jadi keluar reaksi ya, sama ke atas juga keluar reaksi. Seperti itu. Nah, jadi kalau 2 dimensinya kan kayak gini ya, sendi, roll gitu kan ya. Nah, ini gabungan simple span nih contohnya ya. Ini simple span 1, bentang 1-nya simple span, bentang 2-nya simple span, bentang 3-nya simple span gitu. Nah, ini kalian bikin kayak gini aja udah bisa loh. Jadi habis dari mata kuliah jembatan bisa desain nih. Ini kan kayak gini kan nih. Kalian udah jago banget nih ngedesain girder komposit yang kayak gini kan. Nah, ini ya udah gitu kan. Tinggal dipraktekkan gitu ilmu dalam mendesain GPS jembatan. Terus apa lagi? Ya, seperti itulah ya. Ini biasanya kalau berhubungan sama tanah pakainya abutment kayak gini. Kalau dia murni elevated pakainya pier kayak gini ya. Gitu. Apa lagi? Ya, gitulah ya. Ya udah, jadi udah bisa nih loh kalau kalian ngedesain jembatan kayak gini gitu ya. Nicholas Chandra bisa tolong bacain? Bisa, Bu.
Fixed bearings. In two-dimensional analysis, the fixed bearing resists the vertical, Rx, and horizontal loads, Rg, mostly in straight bridges. This assumption can be adopted, and the model is shown in figure. However, in curved bridges, the component in horizontal direction can be modeled in two directions, Rx and Rz, as shown in figure. In the area where force induced by earthquake has to be considered, the fixed bearings have to be designed to resist the lateral loads. It is important to note when the height of the bearing is small, the bearing is more stable. However, when the bearing needs to be repaired, lower height bearing may cause problem. Hence, the bearings must have enough room to accommodate a jack. The heights between 100 mm to 150 mm are reasonable values. Oke, thank you. Ya, udahlah ya. Nah, jadi nah biasanya kalau misalkan analisis dua dimensi gitu ya, analisis dua dimensi kan kayak gini ya. Yang atas ini kan gitu. Nah, kalau misalkan ya intinya kalau analisis dua dimensi itu keluar Rx sama Ry gitu kan ya. Oke, terus kalau straight seperti biasa lah ya, gitu doang. Nah, kalau curve itu ya jadinya aksesnya itu si curve-nya ya. Jadi misalkan gini gitu. Lalu ininya gini misalkan ya. Jadi ya ngikutin ini ya, ngikutin akses dari ininya gitu. Jadi agak harus diresultanin sih kalau mau dalam X sama Y. Kan sebenarnya X normal gini, Y normal gini misalkan. Nah ini tuh kalau curve tuh jadi ya harus agak di-adjust aja gitu ya. Terus, nah kalau misalkan ada beban gempa ya, fixed bearing itu harus didesain untuk menahan lateral loads gitu ya. Nah, biasanya gempa servis ya, gempa servis nggak boleh rusak, sama pokoknya harus balik ke sini. Pokoknya kalau servis nggak boleh rusak, tapi kalau ultimate, misalkan gempa kuat, boleh rusak gitu ya, tapi bisa diganti gitu ya, maksudnya bisa perbaiki gitu. Terus, nah kalau misalkan bearingnya terlalu bantet nih, tingginya terlalu rendah gitu ya, itu malah stabil gitu ya. Tapi susah buat di maintenance, buat di bener-benerin itu susah karena kan sempit ya. Jadi ya makin bantet itu kan makin stabil kan. Maksudnya bayangin aja bearingnya yang ini tinggi nih, kayak gini nih. Nah kan ini lebih bagus ya, lebih stabil. Tapi ya gap antara girder sama ini misalkan pierhead gitu, ini ya kecil gitu, jadi susah banget maintenance-nya gitu aja sih. Jadi kalau bisa tuh ya, kalau bisa nggak nyusahin buat maintenance, tapi juga nggak terlalu tinggi kayak gini. Kalau tinggi kayak gini kan jadinya gampang tekuk gitu loh, lebih fleksibel gitu lah, kurang stabilnya di situ lah ya. Nah jadi kayak gini, harus punya enough room untuk mengakomodir jack gitu. Nah, kira-kira 100 sampai 150 lah gitu. Gitu ya. Ellen, bisa minta tolong bacain? Ellen Theodus. Baik, Bu. Movable bearings. Similarly, in two-dimensional analysis, the movable bearings resist only the vertical loads, Ry as shown in figure. Based on the mechanism, the bearings can be classified in several types, both for fixed and movable bearings. Flat bearings, pin bearings, line bearings, bearings with curved sliding surfaces,
metal roller and rocker bearings, both plural and singular, steel reinforced elastomeric bearings, elastomeric pads, and steel reinforced elastomeric bearings. Oke, thank you Ellen Theodorus Medik. Nah, tadi fixed bearing ya, sekarang yang movable. Nah, ya movable itu cuma vertikal ya, bisa vertikal kalau dua dimensi jelas-jelas vertikal gitu ya. Nah, kalau 3 dimensi sekali lagi bisa aja dia itu ininya ketahan ya, vertikal ketahan, lalu lateral ketahan, tapi longitudinalnya bisa gerak ya, bisa move. Ini bisa move ya, bukan ini movable nih gitu ya. Yang biru reaksi ya, ketahan nih, kekunci gitu. Jadi vertikal kekunci, lateral kekunci, tapi longitudinal bisa bergerak kanan kiri gitu ya. Nah, atau benar-benar bisa bergerak jadi ini ketahan, lalu ininya bisa gerak ke sini, ininya juga bisa gerak ke sini. Ini murni free kayak gini nih. Jadi longitudinal bisa gerak, transversal bisa gerak gitu. Nah, kalau ini longitudinal yang gerak, transversal kekunci, vertikal kekunci gitu. Nah, jadi kalau 3 dimensi kayak gini ya gitu. Nah, ini untuk satu bearing. Nah, tapi konsep jembatan simple span pada umumnya kan salah satu sendi, salah satu roll ya. Jadi kan ini 2 dimensi. Jadi longitudinal kan bisa gerak ya. Nah, ini transversal biasanya nggak bisa gerak. Kalau 2 dimensi ya. Ini kan beneran nggak bisa gerak nih semuanya gitu kan. Nah, jadi ini 2 dimensi. Ini 3 dimensi. Nah, menciptakan ini itu bisa aja dengan cara pakai 2 bearing. Kan kayak tadi ya, misalkan kita pakai 2 bearing nih, yang gini yang gampang, yang 2 aja deh, yang ini kan ini pasang ya, misalkan ini A, ini B. Nah, bisa aja ya udah gabungan ini pasang di sini yang kiri misalkan, yang ini pasang di kanan. Nah, jadi akan 2 dimensinya itu jadi roll satu sisi doang, roll longitudinal doang, karena kan ini ketahan nih lateralnya, gara-gara bearing yang A misalkan, ini bearing yang B gitu. Jadi bearing B itu longitudinal lateral bisa gerak, bearing A cuma bisa gerak longitudinal. Kalau mereka bersatu secara 2 dimensi, ujung-ujungnya cuma bisa gerak di longitudinal gitu. Mau gerak di transversal kan ketahan sama si bearing A gitu loh. Jadi 3 dimensi kayak gini itu secara 2 dimensi seperti ini gitu. Jadi kadang-kadang susunan bearing harus diperhatikan ya. Jadi kalau misalkan butuhnya sendi-sendi kayak gini ya jelas-jelas dua-duanya pasang ini ya, pasang A gitu kan ya. Sorry, bukan A sama B. Pasang fix, pasang fix gitu. Berarti pasang satu lagi ya, misalkan bearing C. Gini, lalu gini. Nah, ini bearing C. Bearing C misalnya. Nah, ini jelas-jelas pasang sini. Kalau mau 2 dimensinya kayak gini kan beneran nggak boleh gerak ya longitudinal. Kalau pasang A bisa gerak longitudinal. Nggak ketahan juga buat yang ini. Jadi pasang C gitu. Jadi pokoknya intinya kalian masang bearing itu nggak bisa nggak bisa ngasal gitu. Harus ketika mereka bekerja barengan, nah itu 2 dimensinya kayak gimana gitu loh. Kan ini kan 3 dimensi semua nih. Nah, ketika mereka bekerja barengan, itu bentuk struktur 2 dimensinya gimana gitu. Gitu ya. Jadi jangan pasang dua-duanya A misalkan, dua-duanya A di yang ini perletakan bilangnya X deh ya, ini Z. XZ. Nah, pasang dua-duanya A di X, nah kan tetap jadi roll dong. Bayangin aja 2 kali A nih pasang di sini kan tetap jadi roll gitu. Jadi bukan sendi seperti yang kalian inginkan gitu. Jadi harus mikirin gitu juga gitu.
Kalau misalkan masih nggak ngerti, tanyain ya. Nah, jadi bearing pun sebenarnya ada banyak gitu ya, ada yang tipe flat, ada tipe pin, tipe line, lalu apa dengan curve sliding surface, metal roller, rocker, terus apa itu aja bisa plural, bisa singular gitu ya, terus bisa juga steel reinforced elastomer, lalu juga elastomer pads gitu kan. Nah, jadi banyak banget nih. Bearing itu banyak banget. Jenisnya aja kelihatan banget ya, banyak banget. Nah, jadi salah satunya tadi rocker kayak gini ya, betulnya bener-bener kayak ya sistemnya rock gitu ya. Jadi rocker kayak gini gitu. Tapi kan bisa juga ya pasang elastomer gitu kan. Nah, jadi bearing itu banyak banget. Terus apa? Vendornya juga banyak. Tapi ya mungkin belum terlalu banyak sih di Indo. Tapi satu vendor pun ngeluarin banyak jenis bearing gitu maksudnya. Itu ya, jadi apa? Ya banyak pilihan gitu ya. Nah, itu kalian bisa dikoordinasikan langsung misalkan sama vendornya gitu ya, bisa juga. Terus buat tahu kayak gini ya, allowable-nya yang tadi loh. Allowable stress-nya, lalu apa? Allowable ultimate force-nya gitu, kapasitas ultimate-nya, kapasitas apa? Tegangan maksimumnya yang gitu-gitu itu apa perlu dipastikan gitu ya, kalau pakai bearing ini kapasitasnya berapa, pakai bearing itu berapa gitu ya, itu harus dipastikan. Itu satu. Sama sebenarnya jadi ada juga bearing itu yang masuk ke katalog gitu ya, ada juga kalau misalkan kalian mau pesen jadi bener-bener custom gitu juga bisa. Jadi misalkan apa kalian udah tahu dia pokoknya harus nahan R sekian gitu ya, lalu menahan pergerakan sekian gitu. Nah, kalian langsung pesan aja bearing yang bisa nahan R sekian, pergerakan sekian. Nah, itu custom gitu ya, tanpa ngelihat di katalog. Nah, pokoknya intinya harus kalian konfirmasi yang namanya kapasitas dari si bearing itu gitu, sama suppliernya gitu kan. Gabriel Vincent bisa minta tolong bacain? Gabriel Vincent? Nggak ada. Jason Nathanael bisa minta tolong bacain? Bisa, Bu. Besides the above types, there are still several other types that are used in the design. In broad, the selection of the bearings depends on the span length. The roller and pin bearings are used mainly for long span bridge. The flat bearing, rubber bearings, elastometric bearings are used for short and medium span bridge. In these notes, we focus our discussion on elastometric bearing, which are more common for short span bridge. Oke, thank you Jason. Nah, jadi kayak gitu ya, banyak banget ya jenisnya. Nah, alangkah lebih baik kalian bisa apa koordinasi sama vendornya gitu. Nah, apa? Nah, kan banyak banget nih jenisnya ya. Nah, setidaknya kalian akan mencoba untuk mendesain yang tipe elastomer gitu ya untuk mata kuliah ini gitu ya. Tapi nanti kalau misalkan kalian benar-benar ngedesain terus apa butuh ngedesain bearing, lalu kalian ngelihat tipe bearing terus realitanya memang ada banyak, ada yang masuk ke katalog, ada yang kalian bisa custom gitu, semuanya dikoordinasikan aja sama suppliernya sebaiknya ya. Jadi pasti juga suppliernya apa punya rekomendasi tuh sebaiknya kalau tipe mana lebih baik buat mana dan seterusnya ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba ngedesain kalau tipenya elastomer. Laki Manuel bisa bacain? So, elastomeric bearings and surface limit design. Elastomeric bearing is a device made partially or wholly from elastomeric compounds, usually
The properties and the specification of elastomeric bearings are provided by the manufacturer. In order to better understanding the design of elastomeric bearing based on surface load design, the properties of laminated movable elastomeric bearings and the cross section are shown in table and figure below. These properties are obtained from State of Ohio Department of Transportation Bureau of Bridge and Structural Design. Oke, thank you Lucky Manuel. Nah, jadi tadi seperti kita udah singgung ya, jadi sebenarnya tuh properties ini tuh harus benar-benar kita pastikan ke manufaktur ini ya, ke vendornya itu ya, ke supplier bearing gitu kan. Jadi harus dipastikan tuh gitu ya. Nah, kadang-kadang ada apa tadi katalognya gitu ya. Jadi kalian bisa memesan bearing yang ada di katalog gitu kan. Nah, bisa juga custom tadi ya gitu. Nah, karena banyak nih katalognya kan dan jenis bearing juga ada banyak dan elastomer pun pasti ya katalognya. Jadi maksudnya tiap vendor pasti punya katalog sendiri gitu loh. Nah, sekarang kita mau nyobain pakai ini properti yang dikeluarkan dari State of Ohio Department of Transportation Bureau of Bridge and Structural Design. Nah, ini tuh apa namanya? Daerah di US, jadinya kita pakai referensi itu gitu ya. Tapi dapatkan poinnya kalau misalkan kalian mau memakai di Indonesia, ya kira-kira kalian cari tahu dulu nih vendornya apa aja nih yang available di Indonesia gitu loh. Nah, sekarang kita pakai suatu katalog lah istilahnya ya. Yang ini tuh sebenarnya dikeluarin sama di Ohio di United States gitu ya. Tapi dapatkan poinnya. Jadi kalau misalkan kalian desain ya tinggal kalian cari katalog yang available di Indonesia. Ya sebenarnya mungkin bisa aja ya kita pesan bearingnya ini yang sesuai apa yang ada di Ohio United States ini gitu ya. Tapi ya mungkin kalau misalkan ada pertimbangan dalam negeri yang bisa available dan cepat ya bisa juga kalian gunakan gitu ya. Intinya mah cari aja kira-kira yang memungkinkan yang mana gitu nanti buat ngedesainnya gitu. Nah ini ada catatan. Yeremia bisa tolong bacain? Bisa Bu. Different manufacturers may produce different material properties. There are two sets material properties, 50 durometer and 60 durometer. All loads considered in this analysis are unfactored, and also several remarks on the design are obtained from the same source. Based on these properties, the movable and fixed bearings are designed. Oke, thank you Yeremia. Nah, ini catatan ya, different manufacturers itu beda lagi material properties-nya. Ini note. Ya, jadi nanti kalau ngedesain sekali lagi pastikan bearingnya mau pakai apa, kapasitasnya berapa intinya gitu ya. Nah, kita coba aja sekarang kita pakai material property dari itu tadi ya, di Ohio, United States. Nah, di sini kira-kira kita ambil katalog yang bearingnya itu tipe 50 durometer sama 60 durometer. Nah, terus lalu ada yang tipe movable, berarti pakai katalog yang movable. Ada tipe yang fixed bearing, pakai katalog yang fix gitu loh. Jadi ceritanya kita ambil contoh gitu lah ya, misalkan dari katalog yang dari Ohio itu sih. Nah itu untuk yang movable tabelnya ini.
Ya udahlah, movable dulu ya. Movable tabelnya ini, lalu ada yang tipe 50 durometer, ada yang 60. Terus di sini udah ada tabelnya ya. Total load bisa sekian gitu, size-nya ini L, ini W, ini TI, ini TE, ini maksimum number of LT, lapisnya sih. Maksimumnya sekian, minimumnya sekian. Terus minimum stress akibat dead load sekian. Nah, kalau 60 ya udah TI-nya sekian, TE-nya sekian, maksimum number of LT lapisnya 5, tapi minimumnya 3. Lalu minimum stress akibat dead load 2,69 MPa. Nah, ini terus ada banyak ya, ini kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan ada banyak nih, gitu. Nah, apa itu TE, TI, terus apa tadi? L, W, gitu kan. Gambarnya kayak gini, jadi W itu ya anggap aja wide-nya lah ya, wide. Ya ukurannya kan W sama L tuh ukurannya. W itu kayak mungkin oh ya, W itu lebar gitu ya, L itu ke arah longitudinalnya, jadi panjang gitu ya, panjang kali lebar maksudnya. Nah, terus TE ini lapisan eksternal, jadi namanya TE. Kalau TI lapisan internal gitu ya. Nah, jadi TE di sini tuh 3,3 mili TE-nya, TI-nya 4,6 gitu loh. Terus ini totalnya gitu ya. Terus Terus apalagi? Oh, ini jaraknya 12,5 mm minimumnya gitu. Terus ini juga ya kayak gini. Oh, terus ini ada internal steel laminate, thickness-nya 1,9 mm. Gitu. Nah, udah. Oke, jadi bentuknya kayak gini. Terus ini berlapis gitu. Jadi sebenarnya tergantung kita mau pakai berapa lapis gitu ya. Tadi ini ya, maksimum 7, minimumnya 5 buat yang 50 durometer, yang 60 minimum 3, maksimum 5 dan seterusnya aja ya. Ini tergantung sih ini. Kalau nomor 2 berarti maksimum 8 dan seterusnya. Alvin Cahyadi bisa tolong bacain? Bisa Bu. Several remarks on the laminated electromagnetic movable bearings. A maximum number of internal electrometer layers. LT show in the tables limits the instantaneous deflection due to the total load plus the effect of the clip to 1/8 inch and ensure the bearing stability. B minimum number of LT show allows the maximum rotation around axis perpendicular to the C per L beam girder sama dengan 0,01 radians. Number of LT required in the proportion to L, the actual distance from the bearing to the neutral point of superstructure along center line of roadway times the quotient of the skew angle. For the straight beam, L is the distance between the fixed support to the movable support. Maximum shear deformation delta E sama dengan 6,5 kali 10⁻⁶ T kali L. Where T is the temperature range in Fahrenheit, depends on the climate, and L is the span length in feet. Oke, thank you Alvin. Nah, seperti biasa kita harus familiar ya sama imperial unit, sama US unit gitu. Ya, tapi nggak usah mikir ini sulit sih gitu kan. Ini biasa aja, 1 inci kan 25,4 mili ya gitu aja. Jadi kita familiar inch, pounds dan kawan-kawan ya, feet gitu kan, Fahrenheit gitu. Nah, mungkin nanti setelah udah biasa pakai imperial unit di jembatan, kalian lebih mudah ya kalau tes GRE dan kawan-kawan karena pasti akan menggunakan US units.
Oke, jadi untuk movable bearing yang elastomer ini gitu ya, terus laminated itu berlapis gitu. Nah itu maximum number of internal elastomer layers (CLT) limit the ini ya defleksi akibat total load ditambah efek creep sampai 1/8 inch. Nah, untuk dan juga memastikan stabilitasnya gitu kan ya. Jadi intinya ini beberapa yang perlu kita kita jadikan batas dalam mendesain sih, ceritanya kayak gitu. Terus minimum number-nya itu juga allows for maximum rotation. Ini centroid ya, maksudnya center dari girdernya 0,01 radian. Terus LT proporsional to L. Nah, oke. Pakai actual distance gitu kan ya. Kalau untuk straight itu distance between fixed support ke movable-nya ya. Jadi L yang digunakan itu ya jarak antara fixed support ke movable support gitu aja. Jadi L yang dipakai itu yang mana gitu ya. Kalau straight ya udah gitu aja gitu kan. Nah, kalau misalkan skew ya itu ya actual distance from the bearing to the neutral point of superstructure times the cosinus gitu. Oke, terus habis itu maksimum shear deformation. Nah, ini juga ya batas maksimum shear deformation itu si delta S itu sekian gitu ya. Ya ini pokoknya batas-batas dalam ngedesain kita harus ikutin. Terus temperatur dalam Fahrenheit, L pakai feet. Oke lah ya. Devin Chai bisa tolong bacain. Iya. The total thickness of elastomer layers TF must satisfy this following relationship. TF sama dengan 2TE ditambah N TI, N TF lebih dari sama dengan delta S. Where TE is the thickness of external elastomer layer, TI is the thickness of internal elastomer layers, and N is the number of internal elastomer layer. The total thickness of laminated thread T must satisfy this following relationship. T adalah 2TE ditambah NTI ditambah N-1 dikali 0,0747. Where 0,0747 is the thickness of internal steel laminate. Oke, thank you Devin. Nah, jadi tadi kan udah tahu ya delta S itu maksimumnya sekian. Nah, jadi T efektif itu harus lebih besar sama dengan si delta S tadi gitu. T efektif adalah 2 TE ditambah NTI gitu aja sih. Ya udah kalian tinggal cek aja. Harus lebih besar dari sekian. Terus total thickness-nya T gitu ya. Rumusnya kayak gini. Nah, ini dapat dari mana? Ini tinggal kayak gini sih, tinggal 2 TE kan ya. 2 TE ditambah berapa TI gitu. Nah, jangan lupa di antaranya ada internal steel laminate thickness yang 1,9 mili itu gitu. Nah, si 0, ini tuh sebenarnya si 1,9 mili ya. Tapi dia inch. Jadi kan coba aja 0,0747 dikali 25,4 itu 1,9 mili gitu. Jadi ini cuma intinya mah ketebalan total berapa gitu. Ketebalan total plus intinya kan kayak kalau ngelem tuh ketebalan lemnya. Nah, itu tuh si thickness of internal steel laminate itu gitu. Tapi ya bukan lem ya, tapi maksudnya analoginya kayak gitu. Kalau kalian punya lapisan kan lapisan luarnya 2, lalu lapisan di dalamnya itu, nah tapi di antaranya itu ada lem. Nah, itu ini si ketebalan lemnya itu. Nah, ini buat yang tabel fixed bearing. Jadi ya sama ya, ada 2 jenis yang dipakai gitu. Nanti terserah sih mau pakai yang mana kalian. Pokoknya ini katalognya kayak gini aja, jadi bebas kalian mau menggunakan bearing yang mana.
Terus ini ya TI, TE, L, W, ini semua dari sini. Ya, seperti itu. Gambarnya kalau fixed bearing, kayak ada ininya ya, ada ininya apa? Kayak ada apa sih istilahnya? Angkurnya gitu, kayak ada angkurnya. Nah, ya bener ini angkurnya. Ya, oke. Nah, terus tapi lainnya sama ya, lainnya sama kok. Ya, intinya gambarnya kayak gini lah ya, si fixed bearing. Stephen, Permisi, Bu. ya gimana? Bu, saya izin bertanya terkait yang katalognya, Bu. Kan di rumus tadi itu ada yang ngecek TF ya, Bu, yang total thickness. Yang ada N-nya, Bu, yang 2TE tambah NTI. Itu yang di katalog movable kan nggak ada N-nya, Bu. Itu boleh pakai yang di katalog fix, Bu. And number of steel laminates. Oh. Nah, sebenarnya sih bisa kadang-kadang kalau misalkan kita mau pakai lapisan terserah kita gitu ya, itu juga boleh sih gitu. Nah, kalau ini number of LT, number of steel laminates. Kalau ini maksudnya kalau ini kita bisa adjust kan ya, kita bisa adjust numbernya mau berapa gitu kan ya, atau mau ngikutin aja gitu ya. Ya berarti ini nggak ada nih berarti. Berarti yang di movable N-nya didesain aja ya, Bu. Layer mau berapa? Ya, bisa didesain, bisa kita pakai langsung juga bisa sih. Maksudnya pakai langsung itu gimana ya, Bu? Kita sesuai kayak misalkan apa 4 ya misalnya ya, berarti ini 4 lapis gitu. Ya sebenarnya sih intinya mah yang penting tingginya itu harus masuk delta S sih, gitu. Gitu aja sih. Jadi cobain aja dulu pakai minimum tadi berapa ya? Minimum 5 misalkan ya, minimum 5. Terus habis itu nanti dihitung-hitung lah ya, T-nya berapa gitu. Terus kalau misalkan udah oke, ya udah sih pakai aja gitu. Oke, Bu. Sama satu lagi, Bu. Saya kurang paham yang tadi, Bu, yang cek rotation yang 0,01 radians. Yang B, Bu. Jadi aksis perpendikular ke asnya girder itu 0,01 radian. Jadi ya sudut antara ya rotasi antara aksis perpendikular itu berarti aksis perpendikular berarti lateral ya. Sebenarnya sih bisa langsung pakai ini sih. Mana ya? Nah ini. Jadi kira-kira akibat ini kompresif ini akan bikin defleksi gitu sebenarnya ya. Nah, kira-kira nanti rotasinya itu bisa kita hitung seperti ini. Dan kita harus cek dia lebih dari 0,01 radian gitu. Jadi sebenarnya
intinya ketika bearingnya kerja dia agak ngerotasi gitu kan ya. Nah itu rotasi itu terhadap panjangnya terhadap as girder gitu, itu si theta ini. Nah itu lebih besar dari 0,01 radian. Gimana? Berarti untuk yang di rumus delta C-nya, creep-nya itu pakai yang 1/8 inch ya, Bu? 1/8 inch. Yang mana nih? 1/8 inch? Yang syarat A tadi, Bu. Creep-nya. Itu perlu diubah dalam satuannya atau enggak ya, Bu? Soalnya dan dibandinginnya sama sentimeter gitu, Bu. Bandinginnya sama sentimeter. Tadi yang di rumus di bawah, Bu. Yang mana? Yang mana? Yang delta C, Bu, yang waktu check rotation. Kan ada 1 plus creep. Oh, ini ya. Iya, Bu. Creep-nya itu apa ya, Bu? Nah, creep-nya itu ada di tabel. Bentar. Tabelnya itu harusnya. Kayak 1,8 berapa itu sih? Nah, jadi 1/8 ini sih. Nih, ini 1/8. Si creep-nya, Bu, ya. Ya. Nah, creep-nya harusnya ini sih. Nah, ini. Gimana? Oh, oke, Bu. Paham, Bu. Oke. Ya. Oke, jadi ini berarti dari 1/8 inch ya. Yang tadi harus masuk dari 1/8, berarti ini kita cek aja gitu. Terus berarti ini harus ini ya. Oh, seperti ini. Oke. Ya, oke. Mungkin kita lanjutin aja kali ya. Tadi sampai mana ya? Oh ya, harusnya ini kan ya. Oke, kita lanjutin dulu aja ya. Muhammad Pasya bisa bacain? Baik, Bu. Several remarks in the elastomeric fixed bearing. This design for fixed bearing allows for the maximum rotation around an axis perpendicular to the C per L of beam girder sama dengan 0,01 radians. B. The instantaneous deflection due to the total load plus the long-term deflection due to creep is less than 1/8 inch. Oke, thank you, Pasya. Nah, berarti ini tadi itu several marks. Nah, tadi several marks untuk yang movable gitu ya. Jadi ini semua harus masuk gitu kan ya. Jadi ada 5 poin ini gitu harus kita cek dan masuk gitu lah intinya. Terus sekarang kita ke fixed bearing. Nah, fixed bearing itu yang pertama juga ini ya 0,01 adalah maksimum ininya rotationnya, terus 1/8 juga sama ya, masih sama kan ya. Terus nah ini ada lagi. Jose Andreas bisa tolong baca? Bisa, Bu.
Okay. Several notes for both movable and fixed bearings. Rotation. Movable and fixed bearings are designed for maximum rotation of 0.01 radians or 1% slope. Provide a beveled load-in plate if beam rotation due to an upper non-level loading surface plus beam rotation due to deflection under live load exceeds 0.01 radians. In general, for maximum performance of the bearings, provide beveled load plates to make provision for level loading surfaces if the grade at the bearing exceeds as 0.5%. Tolerances. Individual elastomer layer thickness plus minus of design value not to exceed 3.175 millimeter. Plan dimensions minus plus minus 6.35 millimeter. Design thickness lebih besar sama dengan 317.75 millimeter. Ini apa ya, Bu? Yang mana? Yang minus ini, Bu. Yang terakhir. Minus 0 plus 3.175 millimeter. Design thickness bigger than 31.75 millimeters. Minus 1 plus 6.35 millimeter. Ya, oke. Saya thank you. Intinya adalah rotasi itu didesain untuk kemiringan 1%, lalu toleransi dari thickness-nya itu 3,175 dan ini plus minus gitu. Jadi ya ini ya kalau ini kan toleransi plus ya. Ini kalau double tolerance nih 6,35 kan 3,175 kali 2 gitu kan ya. Ya intinya toleransinya itu cuma bisa 3,175 plus minus. Calvin bisa tolong bacain? Iya, Bu. Load plate. The steel load plate shall be bound by vulcanization to the elastomer during the molding process. Steel load plate shall be 25,4 mm thick, mean for bearings rate up to and including 890,75 kN, and shall be 38,1 mm thick, mean for bearings rate over 890,75 kN. Welding of the load plate to the superstructure shall be controlled so that the plate temperature at the elastomer bound surface shall not 30 derajat Fahrenheit as determined by the use of pyrometric stick or other temperature monitoring device. Bearing anchor rods. At the option of the contractor, the bearing rods or form holes supported by templates may be cast in place. Bridge set reinforcing. Project plans shall include plan view of the seat areas for fixed bearing showing the anchor rods and the main reinforcing bars in the top of the bridge seat. Adequate dimensions shall be shown to ensure that there will be no interference between the anchor rods and reinforcing steel, and the seat area will accommodate the bearing. Bearing seat shall be level. Oke, thank you, Calvin. Nah, ini beberapa yang perlu diperhatikan ya. Jadi misalkan untuk gaya yang di bawah 890,75 setidaknya 25,4 mm perlu ada load plate gitu ya, harus nambahin
pelat lah intinya, namanya load plate. Nah, kalau misalkan gayanya udah kegedean harus 38,1 si pelatnya gitu kan. Terus, nah itu welding juga harus dikontrol, terus temperatur dimonitoring gitu ya. Ya ini biar nggak asal-asalan lah ya masang bearingnya gitu. Terus masalah angkur juga boleh cash in place, ini ngasih tahu aja sih kalau kontraktornya mau. Terus ini settingan si bearing gitu ya. Ya ini harus diperhatikan. Kadang-kadang kita butuh leveling ini Solby level itu kalau misalkan bahasanya itu kalau kontraktor bilangnya leveling gitu misalkan. Nah itu maksudnya intinya sih setting tempat bearingnya gitu. Apakah dia butuh di leveling atau enggak gitu. Jason bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Bearing repositioning. If placement the deck concrete is done at an ambition temperature higher than 80 Fahrenheit for lower than 40 Fahrenheit, the beams or girders shall be raised when the ambient temperature is 60 Fahrenheit plus minus 10 Fahrenheit to allow the bearings to return to their undeformed speed. Limitation. This design data can be used only when the total reaction, rotation, and number of internal elastomer layers are within the limit shown. The screw is less than 30 degrees, no vertical restraint is required, and an overlapping steel and dam is not used. Otherwise, the laminated elastometric bearing shall be independently designed, or another type of bearing shall be used. Oke, thank you Jason. Nah, jadi kalau misalkan ternyata ada suhu ekstrim gitu ya, itu harus si bearingnya tuh memungkinkan untuk kembali ke undeformed-nya lagi gitu. Jadi memungkinkan bearingnya repositioning lagi. Nah itu kalau ekstrim ya, cuaca ekstrim. Terus habis itu, nah ini kalau bisa ya intinya lah masuk dari limitation kita gitu lah ya. Kalau misalkan kelengkungan kurang dari 30, no vertical restraint is required and overlapping steel and dam is not used. Nah, kalau beda lagi ya harus harus di-adjust lah ya, harus dipertimbangkan lebih lanjut gitu. Nah, ini adalah properti lebih ke spek kalau ini ya. Kayak misalkan ini compressive stress allowable itu kalau durometer sekian MPa kan ya. Satuannya inilah ya MPa, kalau 60 itu sekian 6,895 MPa. Jadi ini sebenarnya nanti harus jadi intinya allowable-nya sekian, berarti nanti tegangan kita harus kurang dari allowable gitu kan ya. Jadi tegangan kompresif harus kurang dari tegangan kompresif yang allowable ini. Nah, berarti ya tegangan kompresif kan tinggal F dibagi A gitu kan ya. A itu adalah luasan bearing. Jadi tekannya itu dibagi luasan bearing harus kurang dari izin gitu. Itu kalau movable ambil yang ini ya. Lalu kalau fix ambil yang ini. Terus shear modulus di 73 derajat Fahrenheit itu ambil yang ini GC ya, ini berarti GC. GH buat horizontal pakai ambil yang ini. Lalu strain untuk yang eksterior elastomer 3,5 sama-sama berarti ya interior 4%. Lalu creep sama defleksi instan lah, defleksi segera lah ya. Nah itu selama 35 tahun itu 25% buat 50, 35% buat 60. Terus beta eksterior 1,4, beta interior 1. Shape factor
sekian, inilah ya, pakai aja. Terus dan juga sekian. Oke, coba kita lanjut lagi dulu. Muhammad Saifullah bisa tolong baca? Ya, Bu. The load transfer to the foundation come from the superstructure consists of the DL and LL. The data available for elastomer material is based on allowable stress. If it were available, the step LRVD concept can be applied in the design procedure of elastomic bearing. Since the data is based on the allowable stress, the design load should be based on the service load. Oke, thank you Muhammad Saifullah. Nah, kita menuju ke ininya ya. Jadi kita udah belajar tadi kan kapasitas, bla bla bla, hal-hal yang perlu dicek, batas-batasnya lah ya, tepatnya lebih gitu. Nah, sekarang kita menuju lebih ke ini nih, kayak misalkan gimana, lebih ke step by step gitu lah ya. Nah, load yang ditransfer jelas-jelas ya, DL sama LL itu jelas ada gitu kan ya. Data yang available itu allowable stress gitu ya. Tadi kan ya kapasitas tadi kan allowable stress ya. Nah, jadi karena yang diketahui datanya allowable stress, jadi kita pakai service load gitu kan. Kalau misalkan datanya itu ultimate capacity gitu lah ya. Nah, itu baru pakainya yang LRFD gitu ya. Jadi sekali lagi kalau tegangan-tegangan, pokoknya ngomongin tegangan, kemarin kan kita tegangan kurang dari tegangan izin, itu kan pakai kombinasi servis. Tapi kalau kombinasi ultimate yang ada 1,8 LL dan seterusnya itu kita pakai LFD. LFD itu kan yang gini nih, PMN lebih besar dari MU gitu. Jadi ini dicek, ini juga dicek gitu. Nah, kita kan taunya allowable stress. Jadi ya udah kita pakai pendekatan servis gitu ya. Nah, jadi ini step by step-nya. Jadi dalam mendesain, ini kita tolong bacain dulu ya. Lucky Manuel, bisa tolong bacain? Bisa, Bu. Bearings design, compressive stress, maximum shear deformation, the thickness of the bearing, checking, A. Compressive deflection, B. Rotation, C. Shear force, D. Slippage for movable bearing, E. Stability. Oke, thank you Lucky. Nah, jadi yang harus kita ini step by step-nya dan harus kita pastikan oke gitu lah ya. Yang pertama kita ngitung kompresif stresnya, lalu habis itu jadi kompresif stres ini ya jadi dari gaya itu tadi ya, gaya dibagi surface bearing kan jadi kompresif stres ya, tapi gayanya ya gaya yang tekan ya, gaya yang tekan dibagi luasan jadi tegangan kompresif gitu kan. Terus maksimum shear deformation, terus thickness of the bearing, lalu kita checking compressive deflection, rotation, shear force. Terus kalau untuk yang movable doang ya ini ya, untuk yang movable doang cek slippage ini sama stability. Ya ini pokoknya kalau ini buat yang movable doang, yang fix berarti enggak maksudnya gitu. Jadi intinya cek ini gitu ya, dan juga buat khusus D buat yang movable bearing gitu. Ini ringkasannya sih, ringkasannya. Nah ini kira-kira lebih ke lebih detail sedikit gitu. Nichika bisa tolong baca? Ya, compressive stress sigma C sama dengan RB per WL. Dimension of the interior support W kali L. Maximum shear deformation delta S sama dengan 6,5 kali 10 pangkat 6 kali T kali L. Where T is the temperature range depend on the climate. The thickness of the bearings T efektif sama dengan 2 kali TE ditambah N dikali TI, and T efektif harus lebih besar dari delta S.
Oke, thank you nih juga. Nah, jadi kayak tadi ya, jadi intinya mah kayak gini kan gaya tekannya ini dibagi luasan jadi tegangan tekan. Ya, jadinya ini reaksi juga ya, reaksi tapi yang tekan gitu ya. Ya, tapi pasti reaksi kalian akan tekan sih kalau bearingnya nggak mengalami cabut. Jadi reaksi tarik kayak gini kan berarti bearingnya kecabut ya gitu. Nah, ya udah reaksi yang ini nih ya, yang bikin bearingnya ketekan di sini nih. Nah, yuk. Jadi nanti kalian keluarin reaksi peletakan gitu kan ya. Nah, reaksi yang ini nih itu dibagi WL gitu ya. Jadi tegangan compression. Terus habis itu delta S bisa dihitung pakai kayak gini gitu ya. Nah, T ini sebenarnya delta T aktual. Jadi misalkan jadi diketahui gitu. Maksudnya ya sebaiknya kalau di lapangan kalian beneran menghitung range temperatur yang mungkin terjadi gitu ya. Nah, terus jadi delta S-nya seperti ini gitu ya, dihitung nanti berapa. Lalu thickness of the bearing, T efektif lah ya ini, sekian dihitung dan harus lebih besar dari delta S yang tadi. Yeremia bisa ngomong bacain? Iya Bu. Ya. Checking compressive deflection. Delta T sama dengan 0,04 kali N kali TI plus 0,035 dikali 2 kali TE dikali 1 plus creep kurang dari sama dengan 0,3175. Rotation alpha sama dengan 2 kali delta C per L lebih besar sama dengan 0,01 radians. Shear force Fs sama dengan GH dikali WL per T dikali delta S in N kurang dari sama dengan 0,20 dl. Stability itu T kurang dari sama dengan W per 3 atau L per 3. Oke, thank you Yeremia. Nah, tadi udah ngecek ini ya, ini dibandingin juga ya, ini compressive stress bandingin juga sama allowable di sini. Terus ya kalau misalkan kurang berarti ya pilih bearing lainnya ya. Jadi pilihannya tinggal ini aja ya, start dari sini misalkan. Lalu misalkan kurang kan berarti merujuk ke sini ya kan, makin ke bawah bearingnya makin gede nih. Kalau mungkin ini kurang bisa ke bawah lah gitu. Terus apa tadi, maximum shear deformation ini thickness-nya harus kira-kira lebih lah, oke gitu ya. Udah 2 ya ini dicek. Terus habis itu compressive deflection. Ya udah gitu ya. Ini kayak gini harus kurang dari 0,3175 cm ini seper 8 inch tadi. Terus rotasi kira-kira tadi tujuannya 1% tadi kan ya. Terus shear force juga dihitung ya. Fs ini ya tinggal GH kali WL per T kali delta S ini semuanya dalam Newton, berarti kan itu kira-kira harus kurang dari 0,2 dead load-nya. Jadi kan kita punya reaksi, ini kan reaksi total ya, ini reaksi dead load ya yang ini ya. Kira-kira harus kurang dari 20%-nya ya gitu. Ya kalau misalkan nggak masuk ya geser aja ya. Nih misalkan pakai ini nggak masuk, geser ke sini gitu. Terus habis itu stability dihitung harus ini T harus kurang dari W per 3 atau L per 3 gitu kan ya. Dan terakhir untuk yang movable minimum dead load stress harus kurang dari 0,5 GH. Nah ini dead load stress ya, jadi ya dead load doang ya, dead load dibagi WL gitu ya. Itu harus kurang dari 2,5 GH. Bukan yang ini ya, ini kan bisa juga segala kompresif. Nah ini yang dead load doang. Itu aja sih. Oke, kalau udah oke ya udah pakai aja bearingnya. Kira-kira begitu. Ada pertanyaan nggak?
Bu, saya mau bertanya sedikit. Ya. Untuk yang delta S, Bu. Hmm. Itu kan T-nya Fahrenheit, L-nya feet, itu hasil delta S-nya milimeter ya, Bu? Enggak, bentar. Soalnya TL. dibandingin sama TF-nya itu dia milimeter kan dari katalog. Bentar, coba kita bahas delta S. Nah, berarti sih ini tuh kayaknya kita harus sepaket sih. Jadi ini tuh rumus dari Astonya, itu delta S itu rumusnya sekian, dan kita wajib pakai ini, satuan ini. Jadi T-nya Fahrenheit, L-nya juga feet gitu. Jadi ya udah. Untuk delta S-nya berarti satuannya apa ya, Bu? Satuannya sepertinya sih satuannya udah sinkron ya, jadi udah dalam milimeter. Berarti milimeter ya, Bu? Oke. Terima kasih banyak. Ya. Jadi sama kayak rumus main reinforcement parallel to traffic sama perpendicular to traffic. Nah, itu kan sepaket ya. Jadi L harus dalam feet gitu kan ya, terus ini harus inch gitu-gitu. Nah, itu kita pakai aja gitu. Nah, ini sebenarnya sih kayak angka-angka kayak gini ya. Nah, ini kan juga ini bisa jadi sebenarnya ini udah kayak generalization gitu. Jadi kalau ada angka di depan itu, jadi kalau misalkan ada rumus gitu, kadang-kadang rumusnya itu bergantung apa istilahnya? Bergantung satuan gitu loh. Jadi nggak bisa. Jadi ini nggak berlaku buat satuan metrik. Jadi bisa jadi nih kalau kita pakai T-nya Celsius ya, lalu L-nya meter gitu. Nah, ini di depan ini nggak boleh pakai ini gitu loh. Bisa jadi ini harus diubah dulu gitu ya. Jadi depannya nggak 6,5 kali 10 pangkat minus 6. Itu sih, memang ini berarti sepaket. Ya, oke. Jadi biasanya rumus US unit akan sepaket juga ya sama teman-teman lainnya juga. Jadi kita kadang-kadang nggak bisa semua rumus pakai satuan. Jadi ada rumus yang cuma berlaku buat satuan tertentu gitu ya. Oke. Terus gimana? Ada yang ini lagi nggak? Oke, kalau nggak ada ini ya, ada latihan buat desain shear connector sama bearing nih. Shear connector sama bearing, ada latihan, dikumpulkan sampai besok pukul 23.59 ya di IDE-nya. Jadi ada tugasnya cuma shear connector sama bearing. Terus habis itu ya ini deadline-nya besok jam 23.59 dan hanya shear connector sama bearing sih. Jadi dipakai aja materi minggu lalu sama materi hari ini buat mengerjakan tugas ini. Terus ditunggu besok jam 23.59. Terus habis itu ada kuliah umum ya. Jadi kuliah umumnya itu tentang post tension jembatan oleh Tensindo. Nah, seperti yang udah kita pelajari ya, seperti di awal ya, kayak namanya jembatan ini tuh luas banget gitu kan ya. Jadi dari tipe strukturnya aja bisa beda-beda, materialnya bisa beda-beda, girdernya aja bisa beda-beda gitu kan ya. Nah, kalian udah belajar untuk girder yang komposit ya. Jadi yang komposit udah bisa kan, komposit eye girder. Nah, kalau misalkan kalian desain komposit jadi steel box itu, box girder tapi baja, tapi komposit gitu ya.
yang kayak LRT Palembang aja. Nah, itu konsepnya sama yang kalian pelajari sekarang. Jadi tinggal ya kalian hitung ya inersia komposit, lalu long term, short term, nah itu semua kepake gitu ya. Jadi konsepnya sama semua. Nah, cuma kalau jembatan apa istilahnya jembatan beton ya, jembatan beton itu hampir pasti selalu pakai pre-stress. Nah, syukur-syukur juga ada yang ngambil pre-stress nih gitu ya. Tapi kalau misalkan enggak ya kalian bisa belajar sendiri lah. Intinya mah selama ada kemauan pasti bisa kok, tenang aja. Nah, jadi untuk memperkaya gitu ya, itu kalian diwajibkan ikut kuliah umum itu apa hari tanggal 10. Nah, ya jangan tanggal 10 Jumat tanggal 10 pukul 15 sampai 18 gitu ya. Terus apa? Nah, untuk saya nggak ngerti nih, mungkin koordinator kuliah umum punya absen, tapi buat backup lah ya, ini jangan lupa absen juga di bagian sini. Gitu aja sih. Oke, nah seperti itu. Sangat kuliah umumnya sangat membantu aja sih kalau misalkan nanti kalian ngedesain yang tipe bukan komposit gitu ya. Misalkan ya ini tadi ya, ini kan komposit nih, kita udah belajar, udah ngerti banget lah ya. Nah, sekali lagi kalau misalkan kalian menghadapi yang komposit gini gitu ya, lalu di sini ada apa? Pelat. Ini juga komposit ya, ini box girder juga, tapi ini steel kan. Tapi ini komposit. Nah, itu konsepnya sama, intinya konsepnya sama. Jadi kuliah ini kepake banget kalau misalkan kalian juga ngedesain yang kayak gini. Terus apa? Kalau ngedesain yang murni beton gitu ya, murni beton biasanya tuh bentuknya eye girder tapi beton gitu kan ya, yang gini nih misalkan. Nah, ini biasanya ada pre-stress di sini gitu ya. Nah, terus juga box, misalkan box beton yang gini tadi lah ya, yang sering kita keluar. Ini gini nih. Nah, ini pasti juga pre-stress tuh gitu. Nah, jadi apa? Kuliah umum buat pengayaan yang penting juga buat ngedesain jembatan karena apa? Ini juga common ya, common dijumpai nih kayak gini gitu. Nah, gitu. Jadi apa manfaatkan aja sih kuliah umumnya, manfaatkan terus ambil ilmunya gitu ya, setidaknya walaupun misalkan nggak ngambil pre-stress dan juga belum pernah desain apa jembatan beton pre-stress gitu kan ya. Nah, itu tapi setidaknya ngerti-ngerti dikit lah ya. Oh ya, konsepnya gimana, intinya gimana gitu. Apa istilahnya, benang merahnya apa, nah gitu aja gitu. Setidaknya udah pernah mendengar lah dan juga sudah familiar gitu. Itu sih paling gitu aja sih. Jadi apa nanti ketika kita udah misalkan udah lulus lalu habis itu ngedesain jembatan gitu ya, ya udah nggak apa-apa misalnya nggak ngambil preset, tapi setidaknya ketika diskusi awal udah agak-agak ngerti lah ya, misalkan ada orang diskusi ngerti gitu kan ya, terus tinggal dipelajari aja sih sebenarnya. Jadi kan sebenarnya kan materi pembebanan kalian udah biasa ya, jadi ya udah, jadi nanti kalau misalkan ngedesain ini ya pembebanannya sama, cuma bagaimana mengaplikasikan pre-stress ini kerjasama sama tulangan gitu aja sih. Jadi tinggal belajar ini section analisis section beton gitu aja sih. Tapi semua filosofi pembebanan, load combination, terus inti-inti pengecekan ada di mana aja, landutan, nah semua itu harus dicek gitu ya. Maksudnya berlaku juga gitu loh. Jadi ada yang namanya landutan izin dan semuanya itu semua berlaku. Itu aja sih. Oke, jadi seperti itu, manfaatkan aja kuliah umumnya gitu. Itu pengayaan aja sih. Oke, ada lagi? Ya kalau nggak ada ya udah paling gitu aja ya. Boleh hari ini tetap semangat. Dan sekali lagi itu ya, kalau misalnya ada pertanyaan silakan aja. Jadi intinya mah
saya akan menjawab sebaik mungkin dan sebisa mungkin. Jadi silakan aja bertanya. Kalau misalkan juga baik dalam mengerjakan tugas ataupun apapun apalah gitu. Silakan aja ya. Oke, ada lagi nggak? Kalau nggak ada ya udah gitu aja. Saya minta tolong Yeremia buat validasi hari ini. Baik, Bu. Oke, ya. Oke, jadi latihannya silahkan dimanfaatkan. Kuliah umum juga dimanfaatkan. Jangan lupa absen, jangan lupa latihannya maksimal besok jam 23.59.